Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini Allah perjumpakan kita di bumi Allah, di tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas jalinan ikatan keimanan, jalinan yang terkuat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya. Dan tentunya kita pun bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk melakukan amal baik di hari ini, meskipun terlambat, dan semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya keluar dari rumah itu jam 6:30 pagi dan baru sampai Bali jam 7 malam, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya telah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang pantas kita ucapkan hanya satu kalimat, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena paling tidak Allah masih menginginkan kita untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang sangat luar biasa, yang sangat menyibukkan pikiran kita, bahkan membuat kita lupa untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita hidup di dunia hari ini. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang kemudian tujuannya bukan akhirat, tapi dia menyibukkan dirinya hanya dengan dunia. Sebagian berdalih bahwa saya mencari dunia untuk akhirat. Maka yang seperti ini adalah orang-orang yang sedang menipu dirinya sendiri dan juga sedang berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena faktanya orang-orang yang mengejar dunia tidak akan pernah sampai kepada akhirat. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengejar apa? Dunia atau akhirat? Akhirat. Coba pikirkan, Allah memerintahkan kita untuk mengejar akhirat. Karena yang lebih pasti, yang lebih baik, yang lebih meyakinkan adalah akhirat. Sedangkan dunia itu jauh lebih rendah, jauh lebih hina, dan dia akan hilang dan binasa. Dan Allah pun berjanji bagi mereka-mereka yang kemudian mengejar akhirat, Allah akan berikan dunia. Tapi sedikit di antara kita yang percaya itu. Ya, betul? Betul jemaah? Kesibukan kita hari-hari ini apa? Sebutkan aja kesibukan kita hari-hari ini atau dalam kehidupan kita sekarang ini apa? Cari akhirat atau cari dunia? Dua-duanya. Itu jawaban idealnya begitu, cari dunia sama akhirat. Anda mau tanya lagi, cari dunia lebih banyak atau cari akhirat? Dunia. Ingin melihat bagaimana kita membagi dunia dan akhirat, lihat berapa banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa yang kita lakukan untuk dunia. Bukankah kita melakukan pengajian ini cuma di sisa waktu yang kita punya di hari itu? Kelas. Ya, sedangkan untuk dunia habis berapa lama? 8 jam minimal dalam satu hari. Minimal. Belum setelah kerja main dulu, nongkrong dulu, ngobrol dulu, semuanya dunia.
Seakan bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Dengan kita mengejar dunia, jadi kita melakukan aktivitas dunia ini, kita menganggap bahwa kalau kita sampai ke puncak dunia, nanti Allah akan menyelamatkan saya nanti di akhirat. Enggak, jawabannya. Coba antum catat di pikiran antum, di catatan antum, para penghuni neraka Allah itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang mengejar dunia. Ya, para pemimpinnya siapa? Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, semua, Heraklius, Kisra, semua orang-orang yang menggenggam dunia, dan semuanya berakhir di dalam neraka Allah. Jemaah, yang membuat kita melupakan akhir yang pasti di dalam kehidupan dunia itu, yaitu kematian. Ya, Anda mau tanya, antum lebih ingat tentang apa yang ada di dalam urusan dunia antum, atau antum lebih ingat akhirat? Contoh, Anda kasih contoh. Anda mau tanya, antum kalau pagi bangun ingat doa atau ingat lihat HP? Jawab aja. Ingat doa dulu atau ingat langsung lihat HP dulu? Oh, doa dulu, Masya Allah. HP atau sambil lihat HP? Sambil lihat HP. Coba kalau doa dulu, Anda mau tanya doanya apa? Ba'da ma amatana wa ilaihin. Terus apa lagi yang dibaca setelah itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus sunnah yang lain apa setelah itu? Mengusap wajah. Itu sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Menghilangkan bekas-bekas kantuk di wajahnya dengan tangannya. Terus setelah itu ngapain? Wudu. Setelah itu ngapain? Sholat. Minimal doa alhamdulillahilladzi ahyana, tapi terus yang dilihat apa? Sudah status. Siapa yang WA apa update terbaru? Subuh jam 4, siapa yang bikin status? Karena yang ada di benak kita bukan lagi bagaimana kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendekat kepada Allah, tapi bagaimana kemudian kita memandang dan melihat dunia kita seakan kita nggak akan mati. Padahal kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kita. Ya, antum kebayang nggak kalau antum meninggal ketika antum lagi lihat status atau lagi lihat Instagram? Anda mau tanya, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Masing-masing menjawab di dalam hatinya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, man asya ala syai' atau man mata ala syai'in bu'itha alaih. Barang siapa yang mati di atas kebiasaannya, maka dia dibangkitkan di atas kebiasaannya itu. Karena memang setiap dari kita diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Ada yang suka naik sepeda? Dijawab aja, Pak. Banyak. Ini kita sholat dulu apa gimana? Sholat dulu, adzan dulu, terus sholat. Habis itu aja, taib. Kita cukupkan sampai sini, baru mulai kita. Alhamdulillah. Ini yang ditakdirkan sama Allah sudah. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Sampai di mana kita tadi? Oh, antum Masya Allah sampai sepeda tadi, betul.
Ada di antara antum yang suka naik sepeda? Suka lah, anak anggap suka. Semuanya suka sudah. Ya, sebagian dari kita menghabiskan waktunya hanya untuk berolahraga. Sebagian yang lain habis hanya untuk memanjakan matanya dengan apa-apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang lain sibuk dengan pekerjaannya, seakan tidak ada lagi hidup selain bekerja. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bukan hanya untuk menjadi makhluk yang hina dan kemudian dihinakan oleh dunia. Banyak di antara kita yang tidak paham bahwa Allah menginginkan kita untuk menjadi manusia mulia. Dengan apa? Dengan mengejar akhirat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian mulia karena dunia. Tapi Ustaz, ada sahabat-sahabat yang kaya raya, mereka mulia bukan karena kekayaannya, tapi apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka miliki dari dunia. Itu yang diadukan oleh para sahabat yang fakir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Zahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang yang punya harta itu, mereka pergi meninggalkan kami orang-orang fakir dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Akan tetapi mereka bisa bersedekah, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Itu yang membuat mereka mulia di dalam Islam. Dan itulah yang diirikan oleh manusia-manusia yang beriman dan bertakwa lainnya di masa itu, bukan karena dunianya. Karena orang-orang beriman sadar bahwa kehidupan ini hanya sebuah perjalanan yang singkat. Dunia itu nggak pantas dikejar, jemaah. Dunia pantas dikejar. Mungkin antum sudah bosan dengar, jangan kejar dunia, jangan kejar dunia. Tapi masalahnya kita nggak sadar-sadar. Sudah diingatkan berkali-kali, tapi tetap yang ada di depan mata dunia. Kenapa? Dan menjadikan dunia sebagai tolak ukur kemuliaan? Tidak, jawabannya. Tidak ada yang mulia karena dunia jika dia tidak menggunakannya untuk akhirat. Gak ada yang mulia. Jemaah, ana mau tanya. Antum kalau dapat dunia senang atau tidak? Senang. Ana mau tanya. Ketika antum dapat kesempatan bisa kajian, sesenang ketika dapat dunia atau tidak? Tidak, jawabannya tidak. Lebih senang yang mana? Dunia, berbinar-binar, berseri-seri. Ya, untuk dunia antum bisa duduk di kursi 8 jam. Tapi duduk di kajian 1 jam saja. Apa yang terasa, jemaah? Pegal, terus apa lagi? Kesemutan, subhanallah. Terus apa lagi? Hah? Kolesterol lagi. Ngantuk, itu yang paling dahsyat itu. Terus apa lagi? Kepala mulai pening, berkunang-kunang, mata mulai samar-samar kelihatannya. Itu di kajian. Coba ketika antum duduk di kantor kerja, dapat duit banyak, antum merasakan itu tidak? Tidak, jawabannya. Dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Itu menjelaskan sebenarnya tujuan hidup kita ini apa. Dan itu pula yang menjelaskan bahwa kita tidak pernah mengkhawatirkan akhir kehidupan kita. Kita lupa sama pengingat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin antum baru dengar hadis ini. Dalam hadis sahih riwayatkan Imam At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, "Innallaha idza ahabba 'abdan hamahud dunya kama yahmi ahadakum maridahu minal ma." Oh, kama qala Nabi SAW. Allah itu kalau mencintai seorang hambanya, Allah akan jaga dia dari dunia
Sebagaimana salah seorang dari kalian menjaga orang sakit di antara kalian dari air. Kita kan nggak mungkin kalau ada anak kita sakit panas kita banjur sama air, mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak akan, nggak ada ceritanya itu. Mungkin seminggu anak itu nggak mandi selama dia sakit. Betul? Betul? Begitulah Allah menjaga yang dicintainya dari dunia. Oh kalau begitu Ustaz, gak berhak dapat dunia. Bukan itu masalahnya. Tapi bersikaplah yang benar ketika dapat dunia. Dan jangan pernah lupakan kita akan berakhir di dalam kehidupan ini. Tanpa kita tahu kemudian kemana masirana, kemana tempat berpulang kita, kemana jalan pulang kita. Tahu surga atau neraka? Tahu? Sudah tidak tahu kemudian tidak berjuang keras untuk kemudian memperbesar kemungkinan agar masuk surga. Kan nggak tahu kita. Jamaah, tahu nggak kita surga atau neraka? Atau sudah pasti ahlul jannah? Itu aja dulu jawab. Ahlul jannah bukan? Ahlul jannah bukan? Insya Allah. Ini yakin betul. Ustaz kan harus husnudzon sama. Betul, husnudzon itu dibarengi ikhtiar. Gak cukup husnudzon saja. Orang yang berprasangka baik kepada Rabbnya akan membuktikan prasangkanya. Iya, gak ada lagi jamaah. Coba. Jamaah. La ilaha illallah jamaah. Betul? Yakin? Yakin? Perhatikan jemaah, Allah sudah memberikan gambaran kepada kita dalam salah satu firman-Nya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-57, ketika Allah mensifati orang-orang yang mukmin ahlul jannah. Ini ahlul jannah sudah Allah memberikan sifat apa? Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Orang-orang mukmin itu yang ketika hidup di dunia ini mereka takut sama Rabbnya sehingga mereka melakukan amal. Musyfiq itu artinya orang yang takut dan kemudian berusaha menyelamatkan dirinya. Antum kalau takut kan begitu jam. Ya, antum takut nggak dapat gas misalkan. Ini contoh sederhana. Antum cari ke ujung dunia, ketika dapat antum beli sebanyak-banyaknya kalau bisa. Betul? Kenapa begitu? Karena takut. Antum dengar kabar minggu depan harga ini naik beras, antum beli sekarang punya duit, antum beli mungkin kintalan. Karena apa? Takut. Perhatikan, ketika kita takut sama Allah, ada kemungkinan kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Apa bukti bahwa kita mengkhawatirkan itu? Mana buktinya? Jemaah, bangun kesiangan sholat tenang. Betul? Betul nggak nih jemaah? Terus soft terakhir sholat tenang, telat. Ini Masjid Al-Furqan iqomahnya berapa menit? 10 menit, 7 menit, anggap 7 menit, sama dia dipasang ininya, apa, stopwatchnya, 7 menit, masih keburu. Bukan berangkat ke masjid. Karena stop pertama yang terbaik, yang terakhir yang terburuk. Maksudnya jangan disengaja. Ya mah, dulu di zaman Nabi yang terakhir datang adalah munafikin. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW. Iya dulu, emang betul dulu. Dulu jamaah, bukan yang di sini, bukan. Di sana waktu dulu itu, karena mereka memang sengaja. Sedangkan para sahabat berusaha duluan. Masalah nggak kebagian itu masalah lain, kan betul jamaah. Seperti Masjid Al-Furqan sudah show pertama 1, 2, 3, 4, 5 udah full. Datang, oh ya sudah, dia sudah berusaha sudah berarti. Tapi kalau orang munafik tidak. Orang munafik itu jika mereka dipanggil sholat, qamu kusala, mereka bangunnya malas. Kalaupun hadir tujuannya apa? Yura'unan nas, supaya dilihat sama manusia.
bawa dia ke masjid, titik. Jamaah, ya jamaah, yakinkah kita itu termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita seperti atau termasuk ke dalam apa yang dilarang sama Allah dalam surat An-Najm ayat ke-32. Kata Allah, fala tuzakku anfusakum, jangan puji diri kalian sendiri. Ustaz, memang nggak boleh kita berharap jadi ahlul jannah? Boleh, tapi jangan bersikap sebelum kita diwafatkan sama Allah seakan-akan kita pasti masuk surga. Karena para sahabat nggak ada yang begitu. Ya, Anda mau tanya, para sahabat ahlul jannah? Ahlul jannah semuanya? Sudah dijamin sama Allah? Tapi gayanya tidak ada yang seperti kaum muslimin hari ini. Nggak ada. Nggak ada. Masih tahajud, masih nangis ketika tahajud, masih nangis ketika berbuat dosa meskipun kecil. Padahal mereka sudah diampuni sama Allah. Jemaah, dalam hadis Bukhari, Umar bin Khattab selalu menuduh dirinya munafik. Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in, mengatakan, adraktu akthar min 30. Aku menjumpai lebih dari 30 orang sahabat, sahabian. Kulluhum, semua dari mereka, semuanya khafu ala anfusihimun nifaq. Semuanya takut tertimpa kemunafikan, takut dianggap munafik sama Allah, padahal ahlul jannah. Karena mereka mengkhawatirkan akhir kehidupan mereka. Jadi rasa takut itu adalah sifat iman. Dan itulah yang akan membuat kita memaksakan diri untuk beramal. Jamaah, dunia tidak akan memaksa kita untuk beramal. Makanya Anda nggak pernah percaya sama orang-orang yang mengatakan saya ngejar dunia untuk akhirat. Saya nggak percaya. Nggak percaya sedikit pun. Karena jika yang dikejarnya dunia, dia akan menggiring kita ke tempat yang lain, bukan ke surga. Dan itu sudah terbukti kan jemaah? Udah rajin dapat dunia, terus ingat akhirat. Kalaupun ada sedikit, ya berapa persen? 0,000 sekian persen. Kalaupun ada, betul, fakta. Kenyang kita menghadapi yang seperti ini. Ya, jemaah. Antum ini kalau nolnya banyak di tabungan, antum kepikiran terus gak? Suka dilihat-lihat terus gak? Gak ada berarti ini, gak ada zaman. Kalau gak ada gak kepikiran berarti. Ya gak apa-apa. Emang kenapa? Tapi kalau ada, buka lagi. Ya, buka lagi. Kalau keluar dihitung lagi. Jemaah, apakah ini sifat mereka yang mengaku beriman kepada Allah? Dalam sebagian riwayat disebutkan, as-salafus salih, para salafus salih, kanu yabkuna 'alal khawatim. Mereka itu menangis memikirkan akhir-akhir kehidupan mereka. Nangis. Mereka tidak tahu apakah termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah atau tidak. Apalagi kebiasaan hidup mereka jauh dari perkara akhirat. Ya, padahal mati mengintai kita. Mati, kita pasti mati nggak? Pasti mati. Kapan? Dijawab aja coba. Kapan? Wallahu a'lam. Mau cepat-cepat atau tidak? Mau cepat-cepat atau tidak? Tidak juga. Maunya kapan? Sesuai takdir. Ketika sesuai dengan takdir, kita berharap sedang dalam keadaan seperti apa? Husnul khatimah.
Apakah kalau kemudian setiap hari kita lihat apa yang diharamkan sama Allah, husnul khotimah? Apalagi di negeri ini, aduh ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baru turun dari astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ujian antum jauh lebih berat. Iya, aduh kalau nggak dekat-dekat sama masjid banyak istighfar sudah. Ana yakin nggak mungkin selamat, yakin. Iya. Gak mungkin. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya, Anda baru pertama kali dan Anda baru lihat, ya Allah ternyata kayak gini. Subhanallah. Antum masya Allah, masya Allah, masya Allah, Allahu Akbar. Semoga Allah jaga terus. Amin. Allahu Akbar, masya Allah. Iya, waduh, Anda sih udah, khalas. Langsung diuji, langsung dapat ujian. Iya, karena yang kita khawatirkan kemudian kita mati di atas perkara yang mungkar. Itu yang harus kita khawatirkan. Ya, betapa banyak perkara yang kemudian bisa membinasakan kita dan itu ada di sekeliling kita. Antum tahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Tahu siapa? Sahabat Nabi Mumtaz. Ketika sakaratul maut, beliau menangis. Ini lagi sakaratul maut nangis. Ya, padahal sahabat Nabi, ahlul jannah bukan? Ahlul jannah. Perhatikan, dikatakan mayubkik. Apa yang membuatmu menangis? Perhatikan ini kata beliau. Yubkini bu'das safar wa qillatuz zad. Yang membuat aku menangis di saat seperti ini karena perjalanan berikutnya itu panjang. Sedangkan bekal yang saya bawa sedikit. Ada 5.000 lebih riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan beliau masih mengatakan apa? Bekalnya sedikit. Bekal kita apa jamaah? Jamaah, bekal kita apa? Ya jamaah, sholat 5 waktu. Mumtaz. Setelah sholat 5 waktu, sholat 5 waktu lagi. Lumayan lah, masih ada bekalnya, betul tidak jamaah? Kalau Abu Hurairah menilai dirinya bekalnya sedikit, bagaimana dengan kita? Perhatikan. Wa dha'ful yaqin, dan yang membuatku menangis adalah lemahnya keyakinanku kepada Allah. Allah. Abu Hurairah ini sahabat mulia. Jemaah, dikatakan bahwa imannya atau keyakinannya lemah. Dan yang lebih beliau khawatirkan, wal aqibatul kaud allatil mahbat minha imma ilal jannah wa imma ilan nar. Dan ujung dari perjalanan ini kemungkinannya kata beliau imma ilal jannah, bisa saja masuk surga, tapi juga bisa saja masuk neraka padahal sudah dijamin sama Allah. Begitulah mereka mengkhawatirkan diri mereka. Nah sekarang pertanyaannya jamaah, apa bekal kita ini? Apa bekal kita? Sudah sedahsyat apa yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda mau tanya jamaah, kalau antum kajian tiap hari 3 kali sehari, kuat nggak? Tuh ada yang beda, manggut-manggutnya mau gini bingung dia. Ada yang bilang kuat, tapi kebanyakan diam. Oh kita nggak punya kerjaan apa Ustaz? Kita punya kerjaan, punya ini tanggung jawab. Ya kalau sudah berbicara tentang dunia, semua harus ngalah. Sadar tidak sadar? Semuanya harus mengalah. Akhirat nanti, akhir pekan, Jumat, Sabtu, Minggu,
Dunia, lebih dulu hari Senin, dunia, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, betul? Kadang Sabtu juga dihajar buat dunia. Yang tersisa hari apa? Ahad. Dipakai apa hari Ahad? Tidur, atau naik sepeda, betul? Sudah begitu naik sepedanya keliling tempat wisata lagi. La haula wala quwata illa billah. Kalas. Terus bikin statusnya menuju surga Allah. Naik sepeda ke tempat wisata. La ilaha illallah. Nggak bisa. Tidak bisa. Di saat manusia-manusia terbaik menghukum dirinya sebagai seorang munafik, menuduh dirinya sebagai seorang pendosa, padahal mereka bukan. Dan yang dituntut oleh Allah kepada kita semuanya itu bukan kemudian tenggelam di dalam kenikmatan dunia. Ya, betul? Jamaah? Jamaah? Satu pertanyaan terakhir jamaah rahmatullah. Anda mau tanya sama antum. Antum kalau dikasih pilihan meninggal sekarang masuk surga sama meninggal nanti masuk surga, Anda tahu jawabannya. Mau yang mana? Tapi Anda pengen antum yang jawab. Meninggal sekarang masuk surga atau meninggal nanti masuk surga? Nanti betul. Anda sudah tahu jawabannya. Anda mau tanya kenapa milih yang nanti? Menikmati dunia dulu. Iya, bukan begini jemaah, bukan begini. Karena kalau Anda meninggalnya nanti, amal Anda lebih banyak. Karena Nabi yang bilang dalam hadis yang sahih, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang panjang usianya dan amalannya baik. Karena pahalanya jauh lebih banyak. Tapi jadi alasan kita nanti itu karena kita belum kenyang sama dunia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika dikasih pilihan antara dunia sama akhirat, dikasih pilihan mau hidup lebih panjang, Allah iyakan. Tapi Nabi tidak pernah memilih itu. Fakhtara ma indallah, Nabi memilih apa yang dijanjikan sama Allah di akhirat. Milih mati, milih wafat, milih meninggal, sallallahu alaihi wasallam. Dan kematianlah yang akan memisahkan mana yang betul-betul jujur dan mana yang tidak. Kalau sudah bicara mati, kelihatan mana mukmin mana bukan. Maka ingatkan diri kita dengan kematian. Mati itu pasti, sebagaimana pastinya rizki kita. Kata Nabi, mati itu mengejar kalian sama seperti rizki kalian mengejar kalian. Kita ini dikejar rizki, bukan kita ngejar rizki. Makanya jangan terlalu ngejar itu, karena kita dikejar sama rizki itu. Cari dan kita dikejar sama mereka, sama rizki yang dipersiapkan sama Allah. Jadi nggak usah berlebihan. Karena dunia itu hanya sementara. Jadi jamaah, mati sekarang atau nanti? Tetap nanti. Sekarang tapi masuk surga. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini mungkin perjumpaan singkat kita jamaah rahmatillah Allah. Semoga Allah rahmati kita semuanya dan tolong kita dalam semua keadaan, Karena masa-masa ini masa-masa di mana kita sangat membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Muslim, seingat ana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, di masa-masa fitnah salah seorang dari kalian akan ditolong oleh Allah ketika dia berdoa kepada Allah kada'watil ghariq, seperti orang yang tenggelam minta pertolongan. Begitu semestinya kita minta tolong di masa seperti ini. Untuk kalau orang tenggelam minta tolongnya sedahsyat-dahsyatnya, sekuat-kuatnya, begitulah semestinya kita minta tolong sama Allah di masa-masa seperti ini. Jangan tenang. Karena sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Anda nggak bicara apapun, kita sedang bicara bahwa sekarang iman kita tuh betul-betul lagi diuji sama Allah.
Semakin berat perjuangan kita untuk menuju akhirat. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita, kita tidak akan pernah selamat. Apalagi kita tinggal mungkin di tempat fitnah, tempat yang dipenuhi dengan fitnah, maka kita harus lebih dahsyat meminta pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini jemaah, ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan? Oh ada, fadhal. Ada dua, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Hari ini kita memang diadu-adu perasaan. Nah, seperti diadu-adu perasaan kita. ya. Kita menghadapi dunia yang seperti ini. Ya. Nah, saya masih ingat katanya kekufuran itu apa, kemiskinan mendekati kekufuran. Ya. Lalu bagaimana Ustadz kita menapaki hidup ini? Kadang-kadang kita terbuka rezeki, mungkin ada yang orang yang terbuka rezeki melimpah. Terus ukuran kita seperti apa Ustadz? Terima kasih. Yang pertama, riwayat yang berbunyi kadal faqru an yakuna kufran, itu riwayat yang banyak didhaifkan oleh para ulama. Jadi riwayatnya secara riwayat dhaif, bahwa kekufuran itu hampir-hampir membuat manusia itu terjerumus ke dalam kekufuran. Itu dulu satu. Yang kedua, kefakiran memang perkara yang Nabi Muhammad SAW berlindung darinya. Jadi bukan keadaan yang ideal memang, karena Nabi juga dalam doa zikir pagi petangnya mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya, dari kekufuran dan kefakiran. Tapi bukan berarti kefakiran itu lebih mendekatkan kita kepada kekufuran selama kita berada di atas iman yang kuat. Karena kalau kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak yang fakir, banyak, lebih banyak daripada yang kaya. Jamaah, sahabat Nabi yang menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang kadang makan, kadang enggak. Ada yang karena puasa, ada yang karena memang nggak bisa makan. Sama seperti Nabinya Muhammad SAW. Nabi itu kadang makan, kadang enggak. Bahkan 2 bulan, 3 bulan rumahnya tidak menyala api untuk memasak apapun karena memang nggak ada yang bisa dimasak. Nabi SAW. Imam kita, junjunan kita, gak makan. Dan begitulah keadaan kebanyakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mereka menggenggam iman sekuat tenaga, maka kefakiran ini tidak pernah menghempaskan mereka dalam kehidupan ini. Gak ada. Mereka gak pernah minder ketemu orang-orang kaya. Gak ada secuil pun. Gak ada. Kenapa? Karena di mata Allah, akramakum inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Dan bahkan yang akan pertama kali masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, fuqara, orang-orang fakir. Makanya gak ada yang bersedih. Gak ada. Ketika ngadu sama Nabi, mereka bukan sedih gak punya duit, tapi mereka bersedih mereka gak bisa beramal dengan harta mereka. Gak ada yang bisa diamalkan dengan harta. Itu yang bikin mereka sedih. Tapi Nabi kasih gantinya tasbih, tahmid, ya, takbir, kalimah thayyibah, kata-kata yang baik, nahi mungkar dan seterusnya. Itu gantinya sedekah. Maka yang penting adalah tetap menggenggam iman dalam keadaan apapun, terutama di masa-masa fitnah, masa-masa ujian. Makanya Nabi itu ngasih saran sama kita, jamaah rahmatillah Allah. Kalau ingin selamat, jadikan rumah sebagai tempat terbaik untuk beribadah. Lazimi rumah, jangan banyak keluyuran. Kelas rumah. Kemudian jaga lisan. Kemudian tangisi dosa-dosa yang kita lakukan. Sibuk sama ibadah, bukan sibuk dengan yang lain. Kita tahu kok, kita tahu hari ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Hari ini ujiannya jauh lebih berat. Bukan ujian ekonomi, tapi ujian iman. Itu yang jauh lebih berat. Betul? Betul?
maka masing-masing dari kita harus kembali kepada Allah sekuat tenaga. Makanya Allah ketika minta kita mendekat sama dirinya, fafirru ilallah, lari ke Allah, lari. Jangan langkah keteplak, nggak ada. Loh iya benar. Sebagian dari kita kan nyantai banget. Ya 1, 2. Ketika ada orang yang mendahului dirinya, nggak apa-apa, afdhal akhi, nggak apa-apa, ahlan wa sahlan, fadhal duluan. Ya, kalau pengen lihat itu, lihat soft pertama sudah. Siapa yang paling kuat ingin di soft pertama, itu menunjukin isi hatinya itu. Ya, ketika ini ya udah nggak apa-apa, fadhal. Nggak ada cerita begitu dalam Islam. Dalam akhirat berlomba, siapa duluan? Bukan akhirkan. Ya, jamaah, antum kalau datang kajian hari ini misalnya, datang jam berapa? Oh pas sebelum maghrib. Ada yang datang kemarin ke sini? Nggak ada. Tapi dulu para salafus saleh itu sampai ada yang datang 2-3 hari sebelumnya untuk menghadiri majelis para imam dan seterusnya. Iya, duduk. Ngapain di masjid? Duduk ibadah. Memang masjid ini kan tempat ibadah. Kita kadang aneh, di masjid ngapain kalau lama-lama? Kan ini tempat sholat, ini tempat zikir, ini tempat baca Quran. Jangan sampai Quran itu cuma pajangan aja. Ya Pak, itu digembok nggak Pak? Enggak, alhamdulillah. Dari dulu aman, nggak ada yang hilang, aman, alhamdulillah. Ya, tapi mudah-mudahan bukan karena nggak ada yang nyentuh. Ya, dan kalaupun hilang, bersyukurlah kepada Allah. Berarti yang ngambil orang yang butuh. Karena maling nggak akan pernah mencuri Al-Quran. Garong nggak akan pernah mencuri Al-Quran. Kenceleng yang diambil. Orang kalau sudah ngambil Quran berarti dia butuh. Relakan, jangan disebut maling, sudah. Berarti dia sangat butuh mushaf. Tapi nggak pernah terjadi. Orang beriman tahu ini nggak boleh, ini bukan haknya. Dia baca di sini. Ya, jemaah. Maka seseorang menentukan pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Satu orang lagi tadi siapa? Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Waqiah ayat 13 dan 14 itu dikatakan bahwa orang-orang yang masuk surga nanti adalah sulatum minal awwalin, segolongan besar orang yang terdahulu, kemudian wa qalilum minal akhirin, dan segolongan kecil orang-orang kemudian. Pertanyaan saya Ustadz, apakah kita termasuk orang yang kemudian? Kemudian dari sisi persentase jumlah penduduk atau jumlah penduduk bumi, zaman Rasulullah itu pasti lebih sedikit daripada penduduk bumi sekarang. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Sunnatullahnya, orang-orang yang datang setelah masa Rasul SAW, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu pasti akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Selalu begitu. Dan Nabi Muhammad SAW sudah memberikan isyarat bahwa umat ini umatnya akan terpecah 73, 72 diancam neraka, yang satu selamat. Itu perbandingan siapa yang selamat. Bisa dipahami jemaah? Memang sedikit. Yang selamat itu nggak banyak. Maka jadilah jadi yang sedikit. Itu sebetulnya bukan begini, kita masuk nggak ya, tapi kemudian nggak berusaha. Dan Nabi sudah ngasih tahu siapa yang selamat. Siapa yang selamat? Dalam riwayatnya disebutkan apa? Nah, sebentar. Bagus ini jawabannya. Saya kasih jawaban. Yang pertama, yang selamat itu kata Nabi al-jamaah. Biar paham kita maksudnya apa. Nabi dalam satu riwayat menyebutkan al-jamaah yang selamat. Dalam hadis yang lain Nabi jelaskan siapa al-jamaah itu. Ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas jalanku hari ini dan juga para sahabatku. Itu yang selamat. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan bahwa al-jamaah itu selama Anda di atas kebenaran, maka Anda jamaah meskipun Anda sendirian.
Maka sibuklah jadi yang satu ini, sebisa yang bisa kita lakukan. Bukan sibuk gini bahasnya, ini 73, yang 72, ini siapa yang 72 ini? Mulailah menyebutkan satu-satu, A, B, C, D, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Apa gunanya? Nggak ada. Kenapa nggak sibuk jadi yang satu? Kenapa? Padahal sudah jelas dijelaskan sama Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang menghalangi kita? Satu, dunia. Lagi-lagi dunia. Ya, padahal sudah disiksa sama dunia, babak belur semuanya nih, semuanya. Kita semua babak belur sama dunia. Ada yang stroke, ada yang kencing manis, ada yang kanker gara-gara dunia. Tapi nggak kapok-kapok. Sampai kapan? Sampai mati, la haula wala quwata illa billah. Sampai mati, selesai. Celaka kita kalau ternyata dunia dan mengejar dunia adalah akhir perjalanan kita. Itu yang harus kita khawatirkan. Ya, betapa seringnya kita mendengar hari ini orang mati ketika sedang goes. Wallahi. Bukan masalah kesehatan akhirnya yang kita khawatir, bukan itu masalahnya. Mati ketika sedang naik sepeda. Di mana letak kemuliaannya? Apalagi jika mati dalam keadaan yang lebih dari itu. Na'udzubillah. Itu yang harus kita khawatirkan. Dan itu bukti bahwa olahraga tidak serta-merta membuat seseorang selamat kesehatan. Cukuplah berlebihan sama olahraga. Ya, Anda bilang olahraga sekarang jadi tujuan utama kajian, tujuan kesekian, ibadah kesekian. Ya, sekarang orang sibuk gedein badan, udah gede di kajian nggak ada. Sibuk gini aja fotoin tangannya, tangannya aja difotoin. Nah, iya, depan kaca, gini. Sudah. Sedangkan para sahabat Nabi kecil-kecil, orang-orang kurang makan, tapi mereka bisa menghabisi musuh-musuh Allah yang tinggi besar. Karena kekuatan yang sebenarnya itu di sini, bukan di tubuh, tapi ini kekuatannya. Dan para sahabat jadi buktinya. Ya, jangan berlebihan. Berikan porsi kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah jauh lebih banyak daripada untuk dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini perjumpaan kita jemaah rahmatillah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat insyaallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan merahmati seluruh kaum muslimin dan menolong mereka dimanapun mereka berada. Amin. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.